aura di sini pun agak sejuk ya, maksudnya netral, nggak ada energi positif atau negatif karena mungkin tempat ini udah dinetralin sama zaman dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telaga Anteng. Ya, ini konon ceritanya terjadi telaga ini adalah dicabutnya gelaga yang berwarna putih pada abad ke-15 ya. Mungkin kita akan lebih telusuri lagi cerita seperti apa sebenarnya pada masa terjadinya telaga Anteng ini. Tetap ya, jangan percaya kata orang sebelum nonton kata sejarah. Oke, bersama lagi dengan kata sejarah ya. Telaga Anteng konon ceritanya ada kaitannya dengan Babat Sokaraja, yang mana bekas Lurah Pasinggangan itu menaklukkan tempat yang sekarang menjadi Telaga Anteng. Oke, jangan kemana-mana, terus simak cerita sesungguhnya untuk Telaga Anteng ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kata sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tim Kata Sejarah ada di Telaga Anteng atau biasa yang disebut warga sekitar sebagai Teleng. Teleng berada di Grumbul Tawon Balu, Kecamatan Kebasen. Desanya di Desa Kalisalak, Kabupaten Banyumas. Lokasinya terletak di sebelah utara lapangan Desa Kalisalak. Air telaga yang berwarna biru merupakan salah satu keunikan dari telaga ini. Meskipun pada musim kemarau, air di telaga ini tidak pernah surut. Di sebelah timur telaga ini terdapat sebuah mata air yang biasa disebut warga sekitar sebagai sumber air Banyu Wulung. Banyu Wulung karena warna airnya itu warna wulung atau yang biasa disebut ungu. Masyarakat sekitar mempercayai bahwa air dari Banyu Wulung dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Saat ini Telaga Anteng sedang dalam proses pemugaran dan pembangunan. Diharapkan kedepannya Telaga Anteng akan menjadi salah satu objek wisata untuk menarik pengunjung lokal maupun mancanegara. Oke, bersama lagi dengan kata sejarah ya. Kita sudah tepat di pintu gerbangnya dan kita akan awali dengan bertawasul ya. Artinya kita mendoakan khususnya para penghuni yang tidak kasat mata yang berada di Telaga Anteng ini. Oke, tetap jangan kemana-mana, jangan percaya kata orang sebelum nonton kata sejarah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi rabbil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, bersama lagi dengan kata sejarah. Ya, ini adalah tempat Telaga Antengnya ya. Coba nanti kita akan lihat. Nah, untuk itu kita mungkin secara metafisika kita akan panggil Oji. Ji. Ya. Oke, gimana Ji menurut pandangan dari metafisika? Konon ya ceritanya yang cukup ya ada religinya juga ya, Ji. Jadi dulunya ini kan ya apa ya? Menurut cerita ya. Menurut cerita di tanah lumpur ya. Tanah lumpur. Dan ada seseorang yang ingin datang ke sini loh. Dulunya kan bekas kepala desa gitu.
lurah ya. Iya, lurah. Karena konon tempat ini tuh wingit banget, jadi resahnya warga itu sampai kedengar ke bekas lurah itu hingga dia berani menaklukkan tempat ini. Oh Ya, dan konon asal muasal terjadinya sebuah telaga anteng atau yang biasa disebut warga sini itu telang, ya. itu karena dicabutnya gelagah putih. Jadi gelagah putih itu kan kayak semacam rumput liar itu yang gede, semacam rumput gajah, itu langsung ngeluarin air dan sampai sekarang beginilah jadinya telaga anteng. Oh berarti ini dulunya adalah mungkin lumpur hidup bisa dikatakan ya, karena kalau dengar cerita konon warga itu ada kerbau apa bisa hilang ya, ternyata kalau orang bilangnya oh dimakan sama makhluk halus ternyata itu adalah sebuah lumpur hidup yang mana ya binatang situ lama-lama akan amblas. Itu udah dicoba juga sama yang punya tanah ini ya. Waktu itu dikasih apa gorong-gorong ya, di apa kayak seperti beton ya, ternyata paginya itu udah amblas. Nah tadi diceritakan juga terjadinya telaga anteng ini karena apa, ilalang ya yang gelagah putih itu pada saat dicabut sama yang apa lurah yang dulu tahun abad 15 ya. Iya, kurang lebih tahun itu. Kurang lebih di abad 15 itu diambil, dicabut, mancurlah mata air yang sampai dengan sekarang disebut Telaga Anteng. Oke. Kita terus telusuri tempat yang mungkin kita lihat lagi telaganya, dan bagaimana tetap bersama Kata Sejarah. Oke, bersama dengan Kata Sejarah ya, kita akan melihat Telaga Antengnya ya. Ya mungkin bisa kamera bisa dilihat ya. Ya, inilah Telaga Antengnya. Dan konon jadi konon airnya ini juga buat apa, berbagai macam penyakit kulit ya. Iya, karena yang anehnya itu di sini ya, itu airnya mengandung belerang gitu. Nah, jadi mengandung belerang yang konon warga itu ada yang memang penyakit kulit itu bisa sembuh dengan air ini. Ya. Jadi tempat ini terkenalnya kayak gitu kan. Jadi ada air mengandung belerang di tengah dataran rendah. Ya, itu kan betul. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Aneh juga. Itu mungkin yang bagi penonton yang memang ya kita bisa buat referensi ya, yang mungkin penyakit kulit bisa ya berendam sini aja ya. Iya. Masih digunakan juga kan ya? Ini masih digunakan sama masyarakat sekitar ya untuk keperluan sehari-hari ya. Tapi dipercaya juga air ini benar-benar bermanfaat dan berkhasiat. Oke. Ya, walaupun mungkin dilihat ya mungkin diameternya sekitar 15 ya Ji, 15 sampai 20 ya. Lebih nih. Ini ada sekitar 25 ada. 25 ya. Meter. Ini sekitar diameternya 25 meter. Ya, jadi mungkin penonton yang mungkin belum mengetahui Telaga Anteng itu di mana ya, tepatnya di mana? Kebasen aja ya. Di Kali Salak. Kali Salak ya. Kali Salak atau Banyumas ya. Banyumas. Oke. Terus kita kononnya ada petilasan aja ya. Iya. Ada petilasan yang pada abad ke-15 tuh petilasan Joko Kaiman ya. Iya. Oke ya. Yang mana ya kita akan telusuri yang petilasan Joko Kaiman, tetap bersama Kata Sejarah. Oke, kita ini batu yang waktu zaman Joko Kaiman itu dipakai buat petilasan ya. Ini Oji coba berinteraksi ya dengan ya bekas petilasan Joko Kaiman ya. Nanti kita coba tanya dari komunikasi dengan apa ya, mungkin dengan alam yang ya tak terlihat lah, dengan alam gaib. Oke, terus dengan bersama Kata Sejarah. Oke, bersama lagi dengan Kata Sejarah ya. Tadi kita lihat Oji berinteraksi dengan mungkin kalau kita bilang makhluk astral yang ada di petilasan bekas Joko Kaiman. Mungkin kita bisa tanya Ji, dari tadi apa penerawangan Ji seperti apa Ji? Jadi ini dulu posisi duduknya itu kayak semedi ya. Jadi di sini tuh buat menenangkan pikiran loh. Karena pas zaman babat Banyumas itu kan terjadi gejolak di mana-mana berbagai wilayah kan. Nah akhirnya sang bupati itu turun ke sini menyepi lah, dalam artinya kita menyepi dan menenangkan diri, mendekatkan diri kepada sang pencipta. Dia duduknya di batu ini lah. Tempatnya dulu batu ini nggak di sini, tapi di pojok sana.
Oh, tapi bener ini batunya Ji. Iya, ini Tapi benar. posisi awalnya sebenarnya bukan di sini Iya, ya, di tapi sana. Iya, di betul sana. Oh, tapi pindah-pindah ke sini. Ya karena ini kan ada sejarah ya. Orang-orang pernah mungkin ada yang lewat mimpi dan tapi benar ini bekas dulu ya dipakai buat duduk oleh Joko Kaiman. Kalau kita bilang mungkin ya kolwat menyendiri ya. Iya. Ya, jadi pada saat itu di Banyumas ada gejolak politik mungkin Iya. aja ya. Gejolak politik yang mungkin ya abad ke-15 mungkin bisa katakan zaman penjajahan Belanda Iya, ya. penjajahan Belanda dan lagi gencar-gencarnya itu di Banyumas. Di Banyumas ya, jadi di sini nih ya mungkin Joko Kaiman itu kemari dan juga mungkin kalau bisa menenangkan diri ya, tepatnya di pancuran Telaga Anteng ya, itu ya Ya, iya. oke, kita langsung lanjut explore aja ya mengenai Kita tempat. yang ada di sini. Oke, jangan percaya kata orang Sebelum sebelum nonton. nonton kata Ya. sejarah. Oke, bersama lagi dengan kata sejarah. Ya, tadi kita sudah memasuki dari gapura awal sampai ada pintu gerbangnya dan kita masuk ke yang ada patung buayanya aja ya. Mungkin bisa dijelaskan di kenapa itu ada patung buayanya secara mungkin metafisikanya ya. Jadi zaman dulu itu kan sini tuh sering banjir ya. Makanya tanahnya di sini tanah lumpur ya. Iya. Karena datarannya rendah dan konon banyak orang yang melihat kapak buaya gitu. Oh. Dan ada juga yang pernah melihat sosok buaya. Dan disitulah kepercayaan mitos itu terus berlanjut sampai saat ini hingga dibuatlah simbol buaya. Oh, jadi simbol buaya itu dari mitos itu apa ya, mitos dari warga dan juga dari cerita warga sehingga itu patung itu sebagai simbol. Iya. Tapi secara pandangan metafisika iya, apakah memang itu real? Di sini tuh ada ya. Oh. Ya, jadi di sini tuh ada benar-benar ada buaya tapi dia dari selatan ya. Oh, ada hubungan dengan pantai selatan gitu maksudnya. Iya. Oh, teman-teman ya. Jadi penonton di sini yang ada tadi kita lihat patung buaya itu ada hubungannya dengan pantai selatan ya, begitu ya. Ya, jadi mungkin bisa dikatakan itu adalah kerabat ataukah emang itu ya bisa dikatakan prajurit atau apa ya dia? Ya masih kerabat dekat lah. Kerabat dekat ya. Oke, kita lebih menarik lagi tadi kita sudah dari gerbangnya ada patung buaya yang cukup besar aja ya. Ya, benar. Ngeri banget itu kan. Itu kalau kita ngedekatinnya udah kayak panjangnya udah hampir berapa kok saya bilang 10 meter ya. Iya. Ya. Nah, terus kita udah masuk tadi dan juga ya Telaga ya. Telaga Antengnya aja ya. Nah, itu Telaga Anteng mungkin ada cerita itu dalam itu seperti apa kalau memang pandangan dari metafisika itu? Kalau pandangannya itu dia itu kayak gerbang gitu. Oh. Jadi gerbang. Jadi tempat lokasi yang indah ini tuh tersimpan sebuah kisah sejarah yang benar-benar sangat unik untuk kita bahas gitu loh. Oh. Jadi ceritanya itu panjang, menyangkut beberapa tempat wisata juga ada kaitannya gitu. Oh, lalu berarti ini adalah tempat wisata Telaga Anteng ya, dan juga ada kaitannya dengan wisata yang lain. Iya. Maksudnya gimana nih? Jadi gini loh, ini kan ada kaitannya dengan yang di Kubang Kangkung kan, waduk yang di Kubang Kangkung itu. Oke. Terus. Dari sejarahnya tempat ini itu kan saling sangkut paut dan akhirnya di zaman Joko Kaiman kan, Iya. tahun 1500 kurang lebih 500-an segitu, abad ke-15 pada ya. saat babat Banyumas dan babat Sokaraja berlangsung. Oke. Berarti ya waduk Kubang Kangkung dengan di Telaga Anteng ini ada kaitannya ya. Emang ada cerita apa Ji? Mungkin Jadi zaman dulunya bisa disebut Dumbul ya, Dumbul Tawon Balu gitu kan. Dulu ceritanya kan ada ini apa? Kayak tadi menurut narasumber kan. Iya, Narasumber iya. itu cerita bahwa di sini tuh ada tawon raksasa gitu. Dan akhirnya dipindahkan ke Kubang Kangkung lah. Jadi ada benang merah saling keterkaitan antara sini dan Kubang Kangkung sampai sekarang. Oke, berarti tawon yang besar itu bukan berarti dia dipindahkan ke Kubang Kangkung. Apakah tempat itu yang memang benar dia cocok? Apa sebelumnya dipindahkan ke tempat mana? Ya, karena mungkin dari orang pintar zaman dulu kan dia udah laku tirakat kan buat memindahkan sesuatu yang bakal sulit terjadi gitu. Oke. Jadi itu emang secara ukuran pun memang nggak biasa, nggak wajar ya. Jadi
ada hubungannya dengan Waduk Kubang Kangkung. Jadi kenapa ada hubungan dengan Waduk Kubang Kangkung? Jadi sejarahnya itu ya cerita yang punya tanah ini ya. Kita sebelum kemarin kita minta cerita detail dulu sejarahnya. Itu ada tawon yang besar ya. Besarnya mungkin bisa dikatakan sebesar burung dara ya. Dan itu tidak bisa dipindahkan gitu loh. Artinya dia diusir pun nggak bisa, dipindah kemanapun dia nggak bisa. Ya ada orang pintar ya dia dapat wangsit terus dipindahkan ke Waduk Kubang Kangkung. Makanya kita ada kaitannya dengan Waduk Kubang Kangkung ya begitu ya. Iya. Nah, Ya, ini kita tim kata sejarah masih ada di Telaga Anteng ya. Ini telaganya guys. Konon telaga ini tuh tercipta karena gelagah ya, yang biasanya tuh rumput ilalang berwarna putih dan dicabut jadi ngeluarin air gitu ya Pak ya. iya Ya. air Dan terjadilah sebuah telaga. lama-lama jadi lebar. Iya, lama-lama jadi lebar dan inilah Dan telag- dalamnya ini Ji. iya, dalamnya ini nggak tahu loh, nggak ada orang yang tahu Udah ini pernah dalam. di ini kan batang kelapa. Iya, batang kelapa aja sampai akarnya itu masih dalam banget, itu belum sampai dasar ya. Ini kita lagi eksplor ya. Ini kita muterin telaganya. Telaganya itu nggak gede ya, cuma 50 meter paling. Ya, sekitar ya 30 sampai 50 Iya. meter. Ini masih dalam proses pembangunan ya. Dan ini pertama kalinya kita tim kata sejarah ini mendatangi Telaga Anteng atas rekomendasi dari sahabat ya. Ini udah kesampaian, ini telaganya ya. Oke, pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe biar semakin semangat untuk bikin konten-konten mengenai sejarah yang ada di sekitar kita. Oke, jangan percaya kata orang kalau belum nonton kata sejarah. Oke, bersama lagi dengan kata sejarah ya. Saya akan ya menjelaskan dari berbagai ada fasilitas. Ya, kalau dari sebelah kiri ini ada semacam panggung ya. Panggung ya bisa buat ya apa sih? Ya nyanyi atau ya bisa buat bernyanyi atau bernyanyi lah maksudnya ya. Hiburan gitu ya Pak ya? Buat hiburan. Ya misal organ gitu ya. Organ Oke. apa nyanyi. Di samping itu apa ya Pak? Dan di belakang panggung ini ada pemancingan. Pemancingan. Bisa Ya. kita cek lokasinya Pak? Tempat pemancingan ya. Ya ini pemancingannya. Ini berhubung sedang pandemi. Nah ini tempat pemancingannya. Ya. Jadi yang hobi mancing, yang hobi nyanyi, ya di sini tempatnya lengkap. Ya ini pemancingan. Ini juga ada dapur ya, kantin. Ya ini kantinnya. Dan juga ini tempat makan. Ya ini kantin dan ini tempat makan. Ada gazebo-nya ya Pak ya? Ini ada Ya. tempat-tempat makan ya. Ada gazebo juga. Fasilitas di sini sedang berkembang ya. Ini dalam proses infrastruktur ya, pembangunan. Jadi belum selesai semua. Ini tempatnya di Kalisalak ya, Kabupaten Banyumas. Namanya Teleng, Telaga Anteng. Nah, ini buat suasana malam juga bagus nih, Ji. Ada lampu disco ya. Iya, di sini suasana tenang ya Pak. Terang. Ya, nih. Jadi ya cukup lengkap lah ya. Iya, oke. Dan juga nah ini sebelah kiri kita. Kita akan sebelah kanan kita ya ada kolam renangnya, ada gazebo juga ya. Nah ini teman-teman mungkin bisa lihat ya panjangnya. Ya, itu buntut ya patung buayanya yang tadi secara metafisika pun ya benar ternyata. Iya, jadi ini nggak sembarangan dibikin patung buaya gitu loh Pak. Ini benar-benar ada arti dari pembangunan patung buaya di depan sini gitu lah. Iya, panjang banget. Iya, ini sebagai simbol ya. 25-an ada ya, Ji? Ada. Panjang ya. Ya, ini ya bisa dilihat. Mulutnya ya. Tapi secara aura negatif nggak ada ya, Ji, ya? Auranya di sini positif ya. Positif semua ya. Iya. Karena dari tadi pun kita hawanya adem ya, Ji. Iya benar. Nggak ada hawa panas. Ya, ini ya mungkin kita bisa foto-foto pada saat pengunjung kemarin. Oke. Nah, ini pun guanya ya
seperti zaman apa dulu ya, itu ada tulisan bahasa Jawa ya. Oh ya, ada tulisan bahasa Jawa. Ya, ya jadi buat foto-foto pun ya bagus. Oke. Nah ini terus sebelah kanan kita ya ada gazebo-nya, terus ada Kolam renang. Ya, kolam renangnya dan juga banyak kamar mandinya juga. Oke, terus pantengin channel Terus Kata Sejarah ya. Jangan percaya kata orang sebelum nonton Kata Sejarah. Oke. Oke, bersama dengan Kata Sejarah ya, kita sudah telusuri ya fasilitas apa saja yang ada di Telaga Anteng ini. Ya, ini bisa buat referensi ya teman-teman yang mungkin belum mengetahui tempat wisata yang ada di di Kalisalak ya, Kalisalak Kabupaten Banyumas. Dan selain ada tempat buat rekreasi, ada juga tempat untuk religinya ya, jadi lengkap komplit. Oke, mungkin itu aja dari Kata Sejarah. Tetap kita semuanya dari pandangan metafisika kita serahkan kepada yang di atas. Jangan percaya kata orang sebelum nonton Kata Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah eksplorasi kami tim Kata Sejarah berada di Telaga Anteng atau Teleng. Di mana tempat itu berada, disitulah terdapat sebuah sejarah yang mendasari terjadinya tempat itu. Seperti Telaga Anteng atau Teleng yang konon sejarahnya adalah tercabutnya Gelagah Putih oleh seseorang yang berasal dari Kabupaten Banyumas. Oke, pantau terus tim eksplorasi Kata Sejarah menguak misteri-misteri dan sejarah-sejarah tempat dimanapun berada. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.